Jadi di Quran sampean lah dikandani Gusti Allah mengenai Fir'aun sauno kae ya. Tapi gak ono sing ayat sing mengenai rakyat Fir'aun. Gak ono. Sebab rakyatnya Fir'aun tidak ada masalah. Karena mereka mandiri seperti orang Jombang. Mereka tidak terseret oleh Fir'aun, tidak terseret oleh keadaan-keadaan di pusat kerajaannya. Rakyatnya beres-beres saja. Bahkan lebih makmur rakyatnya Fir'aun pada waktu itu dibanding kita sekarang. Mereka sampai bisa berkuasa 1200 tahun. Indonesia belum tentu sampai setua itu nanti. Mojopahitannya hanya hampir 300 tahun. Kalau Demak hanya 1 sidak paling pol. 1 sidak sak piturute ya. Jadi ini aku kepingin ngomong ini kalau kita tarik garis. Fir'aun itu bukan raja besar. Dia disebut oleh Allah berkali-kali di Quran karena dia adalah contoh dari manusia yang punya masalah. Yang tidak punya masalah tidak disebut di Al-Quran. Jadi nah, awakmu gak disebut di sopo-sopo, di dindi, awakmu gak direken, berarti sampean gak ada masalah. Sing direken itu sing gak ada masalah. Nah Fir'aun itu bukan raja besar. Ada 3 nama, Fir'aun, Haman, Korun. Yang berkuasa mengatur segala macam urusan politik dan ekonomi hanya adalah koalisi atau kerjasama antara Haman, itu Perdana Menteri, dengan Korun, itu konglomerat. Jadi semua masalah diatur oleh mereka, Haman sama Korun. Fir'aun itu pokoknya dadekno simbol, dadekno boneka, di Gusti Allah no. Sampai akhirnya Fir'aun percaya bahwa dia Gusti Allah temen. Hanya wong goblok sing percaya nek dia Gusti Allah, kita betul. Berarti Fir'aun goblok. Sampai Fir'aun bilang sama Haman, "Man, aku gak ono gedung sing dukur, aku iso ndelok Gusti Allah Nabi Musa." Hanya orang bodoh yang tidak mengerti konsep mengenai Tuhan, dipikirnya Tuhan itu dicari dengan setinggi-tingginya gedung. Mas Yoko numpak pesawat juga keperluan Nabi Khidir kok. Kan gitu. Nah, jadi teman sekalian, rakyat di Mahabharata itu ada pertarungan Kurawa Pendawa, itu pemerintah melawan pemerintah. Tapi rakyatnya tidak ada masalah. Nah kita jadilah Jombang yang tidak ada masalah dengan Indonesia, dan Indonesia jangan punya masalah dengan Jombang. Jombang muring-muring diringkes lah Indonesia itu. Benar ya? Pokoknya jangan gak masalah nang Jombang. Jadi tolong Anda lihat kekuasaan-kekuasaan di dunia itu seperti itu. Jadi Fir'aun itu bukan raja besar. Fir'aun itu adalah orang bodoh yang dibonekakan, dijadikan simbol, digawe meden-medeni wong. Ya. Dan dia memang oleh Allah sendiri dijadikan simbol dari orang yang bodoh dan tersesat, jahiliyah. Sehingga mayatnya, jenazahnya dibiarkan sampai hampir 1 milenium lebih 300 tahun. Dibiarkan utuh di bawah laut, kemudian diambil pada abad 18. Sekarang kita bisa melihat mayat Fir'aun, bapak angkatnya Nabi Musa itu di Mesir, Museum Nasional Mesir. Dan saya sama Kiai Kanjeng sudah ketemu sama Fir'aun yang terbaring. Badannya tinggi, rambutnya rada putih-putih titik, awake dawa kuru. Terus kepala Kiai Kanjeng menggerik ngarepe Fir'aun, "Oh ngene itu bocah ini to." Tuh, dan seterusnya. Jadi teman sekalian, Anda juga jangan marah kepada sesuatu yang Anda tidak paham. Dan Anda jangan mengeluh kepada risiko yang Anda dapatkan kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak disetujui oleh Korun dan Haman. Opo ae sing gak ndukung Haman itu dihancurkan. Meskipun nanti melalui mulutnya Fir'aun, karena Fir'aun itu hanya boneka, hanya sound system, hanya corong yang dipakai oleh koalisi antara konglomerat dengan pemerintah ini. Nah rajanya namanya Fir'aun, dia hanya boneka, dia tidak ngerti apa-apa sebenarnya. Sampai di Gusti Allah no. Kon lo ya, misalnya Pak Harto biyen masih muda, iku Pak Harmoko naik kepethuk, "Ya Allah, kok saya sangat jas sampean padahal muda." Itu saking gede-gede norojone iku mang. Nah, Pak Bupati, Bu Bupati, Wakil Bupati semua jangan percaya kalau digede-gede no wong. Wis saiki gak ono gede, gak ono cilik, nyambut gawe apa sing apik gawe wong akeh wis ngono ae. Gak ono dukur, gak ono ndek. Gitu ya. Sama dengan apa yang saya lakukan ini juga tidak ada urusan sama orang besar, orang kecil. Anda kumpul gini ini kan rahmat Allah, bukan karena saya. Ini bukan karya saya, bukan copyright saya, bukan hak cipta saya. Ini milik Allah. Jadi kalau ada yang tidak senang dengan ini semua, Anda berurusan sama Allah, tidak dengan saya, karena saya hanya dikasih, saya hanya dipinjami, dan saya hanya diamanati.
Jadi saya bukan subjek utama dari Ma'iyahan, saya bukan al-fa'il, saya bukan orang utama di dalam pengajian-pengajian sinau bareng. Saya hanya disuruh, hanya diamanati. Jadi kalau ada opo-opo, kon urusannya gak karo aku, tapi karo sing ngongkon aku. Ngono ya, Rek ya. Nah, jadi Anda semua sekarang jadilah rakyatnya Fir'aun. Loh, maksudnya duduk kayak Fir'aun, kon is gak apa-apa, kon diraja kayak Fir'aun gak masalah. Sing penting kon istiqomah karo uripmu dhewe-dhewe, keluargamu dhewe-dhewe, dan kompak Jombang semuanya. Ini lho, Rek. Karena masih kene gak duwe Nabi Musa. Nek biyen kan ana Nabi Musane dikai tongkat sakti ya toh, iso dilemparno dadi ula gedhe. Wis kene gak duwe Nabi Musa gak apa-apa, kene dudu Nabi Musa gak apa-apa, gak duwe tongkat gak apa-apa. Tapi kene nglakoni apa sing dilakoni Nabi Musa. Kan ngono. Saiki Kanjeng Nabi kene gak duwe, Nabi Muhammad kene gak duwe, ya toh? Sayyidina Umar ya kene gak duwe. Ayo ditandur Muhammadmu di dalam dadamu. Ayo ditandur Umarmu di dalam dadamu. Ayo ditandur malaikat di dalam jiwamu. Gitu loh. Karena kalau Anda mengharapkan Nabi Muhammad hidup selamanya tidak mungkin. Enak gak ono Kanjeng Nabi saiki timbangane ono Kanjeng Nabi. Ditoleki enake ae. Kok timbangane ono Kanjeng Nabi kon gak iso gak poso kon kok. Sampai turute gitu ya. Jadi tolong cari kebaikan, tolong cari hikmah, tolong cari yang baik-baik. Karena yang buruk akan kalah oleh tumpukan kebaikanmu. Kalau Anda memiliki amal soleh yang tinggi, kamu dibakar kayak apapun akan ditelan oleh amal solehmu. Allah akan mengkafirkan keburukan bagimu karena engkau selalu beramal baik, beramal soleh setiap hari, siang malam, kepada orang tua, kepada anak, kepada siapa saja. Wis terus noe aja leren. Gak tadi Nabi Musa gak apa wong Nabi Musa dhewe gak dikongkon karo Gusti Allah untuk menjatuhkan Fir'aun. Dadi nek aku gak gelem nang istana iku karena saya pernah punya pengalaman ke istana itu 2 kali. Satu, tujuannya ngedukno Pak Harto. Nomor loro, njaluk tolong Gus Dur ayo kula jak metu teko istana balik nang Ciganjur. Jadi saya ke istana itu kerjanya cuma 2. Mengeluarkan presiden turun dari kursinya dan yang satu pindah dari istana. Jadi aku ojo loro atine aku gak rono. Engko aku rono meneh lho. Aku mek nuruti aturan Gusti Allah bahwa umaro itu harus sowan kepada ulama. Tidak boleh ulama sowan kepada umaro. Itu bukan soal tinggi rendah, itu memang pembagian tugasnya seperti itu. Gitu loh. Dan itu terjadi sejak zaman Pak Harto. Saya ketemu Pak Harto hanya untuk nurunin dia dan kemudian ketemu sekali untuk menjadi ustadznya dia. Saya imamnya Pak Harto. Dia minta kepada saya karena dia sudah husnul khotimah dan kita keliling husnul khotimah pada waktu termasuk di Masjid Besar Surabaya. Itu urusannya adalah taubah nasuha dan husnul khotimah. Jadi aku ketemu Pak Harto tidak di istana. Ketemu di istana tidak duduk bersama tapi hanya untuk menyaksikan dia mau turun dan mengumumkan turunnya. Jadi saya tidak usah dirindukan untuk ke istana. Timbangannya kok aku dikabulno Gusti Allah, ya wis saiki dukno ae. Ngono ya aku. Makanya saya sekarang bersama Anda semua rakyat Fir'aun yang tidak pernah diceritakan di Al-Qur'an karena Anda tidak punya masalah, karena Anda tetap kompak, tetap Gus Dur, tetap Mbah Hasim, tetap Durasim, tetap kompak satu sama lain. Benar ya? Oke. Semua yang ngene iki lho, Indonesia iki sing ngene iki lah, tepake koyo ngene. Dan Indonesia, ojo ngomong Indonesia itu bukan negara Islam. Indonesia itu negara yang yo Islam, yo Kristen, yo kebatinan, yo Katolik, yo Katolik Gandul, yo kabeh ono di Indonesia. Ojo ngomong bukan, karena dia bagian ya. Apa Indonesia bagian dari Islam, apa Islam bagian dari Indonesia? Itu tergantung substansi apa materi. Kalau materi Islam bagian dari Indonesia, tapi kalau substansi Indonesia itu pelaksanaan Islam juga. Kalau substansi tergantung njaba jero iku lak tergantung carane ndelok. Wingi lak aku wis takon tengu iku gedhe ta cilik. Tergantung sing ndelok, nek sing ndelok iku semut, tengu iku gedhe. Nek sing ndelok iku tikus, tengu iku cilik. Dadi kesimpulane tengu gedhe ta cilik. Tergantung, kan begitu. Nggak bisa kita nuduh-nuduh dengan mudah. Semua dinamis, semua ada koordinatnya, semua ada makomat. Kalau bahasa Arabnya ada tasrih dan ada bunyan. Bunyan itu anatominya.
bangunannya, kalau tasrih itu konstruksinya. Itu kita harus belajar itu. Jadi bukan malam ini tok kita sinau bareng. Saiki ke Indonesia kudu sinau bareng. Bu Mega kudu sinau, Bu Jokowi kudu sinau, PDIP kudu sinau, dan Polri itu sinau, Pak Tito itu sinau. Takon nang aku takon, cek lumayan. Para habaib gak ono sing takon karo aku. Ya apa? Wis merasa yakin, gitu loh. Padahal gak mungkin ono menungso iku sempurna kebenarannya, kan betul enggak? Kan gitu. Jadi nek aku bendino takon nang awakmu, anggitmu aku rene iki ceramah, tak gak aku rene iku tak delok awakmu kira-kira apa ya pikirane, atine, keadaane. Aku mempetakan dulu. Mas Helmi, Mas Ale itu takon sapa sing teko engko, penggaweane apa, arek endi ae. Ngono loh. Itu kita pelajari itu dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan supaya kita sinau bareng. Jadi iki sing sinau gak bengi kita. Indonesia saiki betul-betul kudu sinau. Dan ayo sinau nang wong tuwa-tuwa lah. Indonesia gak duwe wong tuwa-tuwa. Tak kayak contoh kecil aja. Keris itu senjata apa bukan? Sing senjata, pisau senjata apa bukan? Pisau termasuk sajam apa tidak? Aslinya pisau itu untuk bunuh orang apa ngiris berambang? Ngiris berambang. Pisau itu bukan senjata, cuman digunakan oleh manusia untuk menjadi senjata tajam. Nah, kalau manusia yang membuat alat dapur menjadi senjata tajam untuk membunuh orang, berarti apa saja bisa dimanipulasi oleh manusia. Tangan iki lak jane gawe ngelus-elus bojo. Mosok digawe nonyo uang lak ngono kan gitu. Nah, kita jangan salah hukum. Pisau digawe mateni wong sing dilarang pisone, ya salah. Supaya tidak ada pembunuhan dengan pisau, pisau dilarang. Kok kena Abu Nawas kapok kon. Abu Nawas dihukum karena membawa pisau. Loh, kenapa saya membawa pisau? Tidak boleh, dikhawatirkan membunuh orang. Terus Abu Nawas dihukum 2 tahun. Abu Nawas, oke, saya jalani hukuman asal dengan Pak Hakim satu kamar. Loh, kok dengan Pak Hakim? Pak Hakim juga salah karena membawa alat kelamin kemana-mana. Dikhawatirkan akan memperkosa orang, kan gitu. Nah, ojo salahno alat. Islam ini juga alat. Islam itu digaya api ya iso, digaya elek ya iso. Ya tak gak? Digaya rabi papat ono ayate, digaya rabi situ ono ayate. Tergantung cara mundelok. Nek kon macane fankihu ma tabalakum minan nisa'i masramatulata waruba, koyok-koyok oleh papat. Terus Allah ngilingno fa in khiftum Allah ta'dilu wa wahidatan, nek anjane kon wedi gak adil situ ae. Iki lak tergantung atine wong lanang. Misalnya Gusti Allah ngomong, tapi nek kon wedi gak adil ya situ ae rek. Terus kon jawab, insyaallah adil kok kula. Wani kon ngomong ngono. Wani kon ngomong ngono. Gusti Allah ngomong, rek, nek anjane wedi gak adil situ ae. Terus kon ngomong, insyaallah kula saged adil kok. Terus kula tak rabi papat. Wani kon ngomong ngono. Kurang ajar tak gak wong sing ngomong ngono. Kok kendel-kendel ngomong ngarep Gusti Allah. Nek Allah ngomong nek kon kuwatir gak iso adil situ ae, nek aku wis nggih kula setunggal mawon. Ngono nek aku, tergantung atine lho. Terus mari ngono Allah membuat pernyataan lagi, walan tastatiu an ta'dilu. Kon gak iso gak kate adil gak iso. Wis gak iso, gak mungkin kon iso adil. Iku pernyataannya Allah. Lah kok kon wani? Kan duwe penggawean ta. Bene ae bendino. Lah iya. Kita kan sibuk Pak, sibuk siang malam. Beliau ini sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi tugas sebagai Kapolres. Gak bersitok aja kadang-kadang terbengkalai ya tak nih. Oh kate papat ya. Ya apa lho. Nek wong anjane punya kesibukan dan perjuangan dan apa namanya dan tugas-tugas sosial ya gak kober ngono ya. Nah, jadi ngerti teman-teman sekalian, salah satu ilmu yang bisa kita cicil pada malam ini bahwa kita harus belajar. Indonesia harus belajar. Yo sak presidennya, yo sak DPR. DPR kira-kira ono nuansa belajar gak? Kira-kira uteke ulah apa sing dipikir iku apa nek ndelok lha. Lah kok pilih? Salahmu dhewe.
Sing salah sing dipilih atau sing milih? Sing milih. Lah ya aja gelem. Lah kon dhewe sing milih kok saiki sambat kon ayo. Nek aku lah gak tau milih. Aku memilih untuk tidak memilih karena saya tidak mau milih racun. Aku roh iku racun kok. Masa tak badok. Tak pangan. Sorry aku. Soalnya di Malang rada kasar aku, Pak. Menyesuaikan diri dengan cangkeme di ngarep-ngarep. Nah aslinya aku lah wong Jogja Priagung. Halus ngomongnya krama inggil. Nyuwun ngapunten nggih gunging pangaksami sedaya. Kawula menika saking ngarit dasmu. Ya Allah, alhamdulillah. Sambil siap-siap. Jadi lho Bu, ibu-ibu Bayangkari, boleh bareng 10 orang berapapun di sini boleh diwakili 1 orang 2 orang, apapun saja diiringi Kiai Kanjeng sak iso-isone. Sama mbak-mbak yang tadi hadrah tadi kalau siap boleh semuanya boleh diwakili. Pokoknya kalau bisa malam ini kita teguhkan betul ikatan satu sama lain. Kita ini seringkali kan terikat sama orang lain karena kepentingan, karena golek badi, karena organisasi formal. Malam ini kita menciptakan ikatan-ikatan yang sifatnya sangat batiniah, sangat murni, sangat mendasar, sangat oyot, dan sangat insya Allah berdekatan dengan kehendak Allah. Awakmu rene iki lha apa? Ndelok badi apa kan? Ndelok sandal, ono sing ndelok sandalannya. Lak ga ya. Lak ga ndelok dompete kanca, lak ga. Ga ndelok bojo. Ana iku rada iya, Pak. Rada iya. Jadi saya nih Pak, kalau berdoa, ya Allah limpahkan rezeki, amin. Ya Allah tentramkanlah keluarga mereka, amin. Segera pertemukanlah dengan jodoh mereka, amin. Wanterin nek soal jodoh itu masalah. Jadi kon bendino jodohmu karo cagak-cagak tepok gosok berarti. Ya sambil bersiap-siap ya ibu-ibu mohon diantisipasi Mas Imam. Perkenalkan, nama saya Amal Muhammad Hanan, panggilannya Hanan. Asal saya dari Bintan, Kepulauan Riau. Saya ingin bertanya kepada Pak D. Nun. Ya, soalnya kayaknya lebih tua daripada bapak saya. Akhir-akhir ini saya tuh sering diskusi sama abang saudara saya terkait dengan krisis mentalitas Pak D. Jadi Pak D, saya itu punya banyak lingkungan, terutama lingkungan di Bintan, lingkungan di Jogja, dan lingkungan rumah, lingkungan kampus, banyak lingkungan pokoknya. Dari semua lingkungan yang saya hadapi, saya melihat suatu kejanggalan Pak D. Kejanggalannya itu mereka itu seolah-olah mental mereka itu ingin selalu menerima tapi sedikit memberi. Jadi contohnya gini, misalnya mereka kerja kalau di tempat saya, teman-teman saya di Bintan, itu kerjanya biasanya di resort, jadi kitchen, terus housekeeper dan segala macam terkait perhotelan. Nah, kalau misalnya ngobrolin masalah itu, yang mereka banggakan adalah apa yang mereka dapat, bukan apa yang mereka berikan. Nah, di situ saya mempertanyakan, maksudnya kenapa sih mereka tuh harus menceritakan tentang apa yang mereka dapatkan? Itu kan maksudnya adalah mental yang sedikit nggak bagus. Ya menurut saya sih itu. Nah, tujuan saya bertanya kepada Pak D itu adalah bagaimana cara kita memperbaiki mental yang krisis ini untuk seluruh teman-teman saya. Nanti gimana ya saya nanya. Ya pokoknya intinya tentang itulah Pak D, tentang bagaimana cara memperbaiki mental. Saya kira Anda tidak perlu jauh-jauh memperbaiki mental teman-teman. Yang penting Anda bermental sebaik-baiknya menurut Anda kepada mereka. Jadi sebenarnya nomor satu itu tadaburmu yang bermanfaat dan enak untuk mereka.
perkara mereka itu, jadi gini, dakwah yang terbaik adalah bilhal. Ya Anda sendiri itu berlaku bagaimana itu dakwah yang baik. Bukan Anda ngasih tahu, ngerubah. Kalau bisa alhamdulillah, tapi kalau tidak nanti malah destruktif, malah mudarat, malah jadi kebencian satu sama lain. Mulanya jangan gampang-gampang nyuruh orang sholat tahajud segala macam kalau jam 2 malam. Jangan-jangan orang yang Anda WA itu sedang sholat tahajud, kok ngomong sholat tahajud, nesuwangi. Akhirnya sholat malah misuh, asu, aku pas sholat ya malah dibangun sholat kan gitu kan. Jadi makanya salah satu metode yang diajarkan Quran adalah supaya Anda bermental baik, Anda harus punya ukuran. Kalau Anda masih jauh, hubungan Anda yang Anda pakai bukan kebenaran atau kebaikan, tapi kebijaksanaan. Kalau sudah satu kantor, satu lingkungan, kebaikan, fastabiqul khairat. Kalau yang pertama tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau sudah sangat dekat, sudah akrab, baru Anda ngomong benar enggak apa-apa. Kalau belum dekat, benar harus disortir, harus diedit. Enggak setiap kebenaran bisa Anda omongkan. Jangankan Anda sama teman, komandan sama prajuritnya saja tidak semua hal diomongkan. Itu namanya kebijaksanaan. Jadi nomor satu, hidup itu bijaksana. Nah, seberapa kebenaran bisa Anda pakai, 100% apa 50%, apa bahkan kadang-kadang cuma 5% kebenaran itu bisa Anda omongkan demi kebijaksanaan. Kan gitu. Nah, satu, jadi Anda, yang penting Anda berlaku bijaksana dan mental yang baik. Terus dikit, mental itu gini, ada komponen-komponen yang dipahami secara berbeda antar kebudayaan, kemudian kita mengacu kepada Al-Quran. Kalau Anda mencari kata mental di Al-Quran tidak ada. Ya, yang ada itu akhlak, ya, nafas. Ya, nafas itu diri dengan tekanan nafsu, kalau akhlak itu perilaku. Jadi mental itu kira-kira adalah adonan atau racian atau dialektika atau pengolahan antara akal dengan hati yang belum menemukan ketepatan, atau bahkan sesuatu salah satu komponen yang negatif dominan. Itu namanya mental yang buruk. Jadi mental itu keluarnya adalah akhlak. Yang Anda keluarkan tadi akhlak ini cuma maunya menerima terus, nggak mau memberi, itu kan akhlak. Nah, di dalam akhlak itu, di balik akhlak itu, di belakang akhlak itu ada yang namanya kondisi mental. Jadi kondisi mental itu sebenarnya adalah bagaimana Anda mengelola tiga ini: syahwat, hati, akal. Ini namanya misbah kalau di surat An-Nur, ini namanya zujajah, ya. Terus ini namanya nafas. Nah, ini kan ditaruh di tengah-tengah. Sebenarnya ini hubungannya sama Tuhan. Jadi kehendak Anda itu, Anda bagian dari kehendak Allah. Bahkan seluruh yang berlangsung dalam kehidupan itu sesungguhnya kehendak Allah. Tapi ojo diartikan bahwa Allah sama Anda berbeda. Ini harus dipahami dengan resolusi agak tinggi, ya. Tetapi hati manusia kebanyakan dipengaruhi oleh arus dari bawah, ya perut, ya syahwat. Biasanya hatinya mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan perut dan pertimbangan syahwat. Nah, makanya kita disuruh gini, kalau misalnya ini ya, kue ndelok badang pitik, badang itu bangkai. Anda melihat bangkai anjing sudah bau, Anda langsung muntah kan, langsung mau muntah, gitu ya. Anda harus tahu bahwa mekanismenya tidak semudah itu. Meripat Anda melihat bangkai, hidung Anda mencium bau busuk dari bangkai, dia lapor ke otak. Terus otak merumuskan, otaknya menawarkan kepada hati, diterima apa tidak. Hatinya bilang jangan diterima. Terus dia kembali ke otak, otaknya merentah kepada mulutnya untuk gitu. Jadi itu ada sekian jalur. Gitu loh, ada sekian jalur, DPR pusat, DPR daerah, wali kota, terus Sri Sultan, Ratu Emas, mubeng itu. Jadi Mas, makanya Anda harus nyawiji. Anda harus berlatih agar supaya ada keseimbangan antara semua unsur tadi. Karena letaknya api di sini, Mas. Letaknya api di sini, di syahwat Anda. Itu letaknya api. Api itu tidak ada batasnya. Makanya orang sudah punya 10 triliun, dia tidak pernah cukup, karena itu yang namanya syahwat.
Api itu bisa membakar apa saja, dari satu pendol korek, bakar karpet, bakar gedung, bakar semua, bakar sak Panembahan, sak keraton, sak Jogja, sak dunia bisa terbakar hanya oleh api kecil. Karena api tidak ada volumenya. Karena api itu setengah rohani, makanya dia neraka, yang satunya surga. Nah, kalau air ada liter, kalau benda padat ada kilogram, kalau panjang ada meter dan seterusnya. Kalau api tidak ada ukurannya, yang ada ukurannya adalah suhunya, tingkat panas atau kehangatannya. Maka Anda harus berarti nomor satu hidup adalah berperang melawan syahwat Anda. Ya, jangan berdiri sewaktu-waktu. Hanya berdiri gara-gara Pak. Gitu ya Mas ya. Nah, mental adalah dismanajemen antara tiga tadi Mas. Jadi gampangnya kalau di filsafat, loh sebelum ngomong dipikir dulu baru mulut. Hatimu pengen, tapi jangan dari hati ke mulut. Hati ke akal dulu baru ke mulut. Karena akal itu adalah zujajah. Zujajah itu adalah tabung kaca. Tabung kaca itu adalah alat untuk membatasi. Anda maunya kan istri 10 tidak cukup. Kalau nurutin ini, ya Bu ya, tidak cukup. Tapi akal bilang si jiwa mau tardewi loh, kan gitu kan. Nah, ini yang bagian membatasi. Ini yang parlemennya sebenarnya, gitu loh Dek ya. Nah, mental yang bagus adalah orang yang belum tertata. Dia belum tahu apa keseimbangan antara syahwat, hati dan akal. Kira-kira gitu deh ya. Nah, yang penting Anda praktekkan keseimbangan itu, keluarnya nomor satu, tidak ganggu orang, tidak menyakiti orang. Kalau dalam Islam sederhana kok. Yang namanya merusak bumi itu, merusak manusia itu cuma 3. Kamu bunuh, kamu menghina, atau kamu mencuri. Asal 3 itu enggak kamu lakukan, beres kok hidup ini. Cuma 3 itu dok menurut Rasulullah. Ini bukan saya, Rasulullah. Gitu ya. Membunuh, menghina, mencuri. Cuma 3 itu rusaknya dunia. Nah, kalau kepada alam baru fasad, baru menebang pohon tidak pada tempatnya, mengotori air, mengotori udara dan seterusnya. Dia, oke? Ada lagi tapi pertanyaan keduanya boleh Pak? Singkat tapi singkat. Oke, singkat. Ini terkait dengan fundamental dari SD sampai SMA. Nah, itu terkait dengan heliosentris dan geosentris. Nah, kenapa bisa dari awal fundamental kita sampai SMA itu kita tuh terpaku pada heliosentris, padahal heliosentris itu sekedar teori, Pak D. Dan kenapa nggak diajarin dua-duanya itu? Iya Mas, problem besar soal pendidikan di Indonesia juga karena pendidikan tidak dilakukan sebagai pendidikan dan tidak dengan niat pendidikan, tapi niatnya niat kapitalisme, niatnya proyek, niatnya tender-tender. Jadi tidak ada konsentrasi kepada manusia. Jadi mending daripada Anda mengeluh tentang sistem pendidikan, Anda nggak bisa, Anda jadi menteri saja, Anda tidak bisa memperbaiki itu. Jadi menurut saya Anda sekarang mumpung masih muda, ya, Anda berpikir kurikulum yang benar bagaimana. Kurikulum itu kan untuk manusia, bukan manusia untuk kurikulum. Sekolah itu nomor satu, jangan soal ilmu. Nomor satu, anakmu sekolah itu satu, untuk belajar bergaul, belajar mengenali macam-macam teman, belajar mengenali alam, belajar berlaku ke orang tua gimana, ke orang muda gimana, sesama anak kecil gimana, berlaku kepada binatang gimana, gitu deh. Nah sekarang kita itu megalomania, TK kita minta hafal Quran. Piye gue? Masuk TK dites bisa nulis apa enggak lo piye teh? Saya punya teman Cina mengeluh kepada saya, Cak, saya ini mu'alaf, anak saya mau saya sekolahkan di pesantren supaya bisa nulis Arab, bisa ngaji. Begitu saya bawa ke pesantren, kayaknya tanya sudah bisa ngaji belum, sudah bisa nulis Arab belum, nggak bisa diterima. Loh, saya ini masukkan ke pesantren supaya diajari nulis Arab dan ngaji kok malah dipersyarati. Kira piye lagi? Makanya Anda belajar pada ulama semuanya, Anda belajar sama ustadz. Saya tidak meremehkan siapa-siapa, Anda belajar ke semuanya. Tapi tetap yang berdaulat adalah Anda, gitu ya. Karena Anda mendapat ayat langsung dari Allah, benar nggak? Anda dapat wahyu dari Allah enggak? Iya. Iya Pak D. Apa contohnya satu kata? Satu. Allahu ahad. Allahu ahad. Oke, ya oke. Jadi semua orang mendapat wahyu dari Allah. Selama ini kita dikasih tahu bahwa yang dapat wahyu Nabi. Gitu?
Sekarang saya ingin nyatakan Anda semua adalah wahyu dari Allah, dan Anda langsung loh disebut sama Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, langsung Anda. Maka Anda langsung merespon, menjawab dan menafsirkan, tidak apa-apa.